Jadi melakukan itu juga apa enggak sebenarnya? Alhamdulillah kalau saya bersyukur karena sudah terbiasa dari awal mandi sebelum subuh. Nanti Ya, karena bagian daripada kesehatan kan. Bagaimana kita menyentuh air di awal pagi. Begitu pula istirahat yang lebih istirahatnya teratur. lebih ini. Ya. Ustadz kalau ini suka lihat berita-berita nggak sih? Bawahnya kayak mau nolong orang gitu nggak sih kalau lihat kejadian yang sekarang ini Ustadz? Gini, kalau berbicara tentang menolong orang itu sangat berfaedah karena kaitannya dengan kita kan makhluk sosial, Ya. saling membutuhkan. Ada kalanya kali ini kita menolong orang bisa jadi satu saat nanti kita yang ditolong. Nah kalau gitu aku Ya. sekalian mau nanya keutamaan, mau tanya nih keutamaan menolong orang itu Keutamaan apa? menolong. Katanya kalau menolong orang satu itu bisa ah, menyelamatkan seluruh umat. Bagaikan menyelamatkan seluruh umat, seluruh Masya Allah. manusia. Berbicara tentang keutamaan menolong orang, ini sangat penting sekali karena kaitannya dengan kita kan alhamdulillah senantiasa dianjurkan untuk menolong sesama manusia. Makanya Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali menyebutkan ini dari sekian banyak keutamaan orang menolong orang, maka saya kutip dari perkataan dari Imam Al-Ghazali, maaf ya. Yang pertama, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berperang membela kedaulatan agama. Jadi ketika kita menolong seseorang sebenarnya seakan-akan kita menolong agama kita. Sekali lagi, ketika kita menolong orang, jadi yang sebenarnya engkau tolong adalah agamamu. Karena kaitannya bahwa mereka itu bahagian dari hamba Allah yang bisa jadi dia harus beribadah kepada Allah karena sesuatu dan lain hal sehingga dia terbatasi atau terhalangi untuk ibadah lalu kita menyelamatkan mereka. Jadi itu. Yang kedua, mendapatkan pembebasan dari siksa neraka dan karena ada dua pembebasan. Bagi orang yang menolong orang maka mendapatkan dua pembebasan. Pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari sifat kemunafikan. Jadi nifak ini. Apalagi setiap langkah ketika kita ada niat untuk menolong orang, maka dibalas dengan 70 kebaikan, dijauhkan dengan berbagai macam kesulitan. Jadi ketika kita menolong orang, sebenarnya pada dasarnya kita menolong diri kita sendiri. Oh, nolong diri kita sendiri. Menolong diri kita sendiri. Karena sebenarnya ketika engkau memberi, engkau akan diberi juga. Lebih banyak daripada itu. Makanya salah satu bentuk pertolongan adalah memberi. Pemberian ini sebenarnya tidak mutlak materi. Bisa jadi buah pikiran sebagaimana guru-guru kita yang hadir di sini. Yakni berbagi ilmu, berbagi nasihat. Karena kebutuhan manusia kan bukan berarti hanya orang miskin yang butuh. Ya. Ternyata orang kaya juga butuh. Bukan butuh materi tapi butuh yang misalkan hiburan dan sebagainya. Ya. Apalagi dosa-dosa akan dihapuskan seperti bayi yang baru lahir. Ketika apa? Ketika engkau menyampaikan hajatnya orang, kebutuhannya orang. Makanya maaf ya saya pinjam kata-kata ini, memberi pinjaman orang itu lebih besar pahalanya dibanding memberi orang. Oh iya? Iya, karena ketika orang meminta tolong pinjaman berarti dia sangat butuh. Tapi kalau kita memberi orang belum tentu yang keberi itu butuh. Makanya orang yang menyampaikan hajatnya orang maka seakan-akan dia sudah membebaskan dirinya. Apanya? Menggugurkan dosanya bagikan anak bayi. Dan terakhir, jikalau ia meninggal dalam keadaan menolong orang, maaf ya tidak menutup kemungkinan ada orang habis menolong orang yang maaf kena virus itu tertular padanya kemudian dia sampai meninggal, ini dikategorikan ia insya Allah akan dimasukkan dalam surga. Masya Allah, bisa dibilang itu adalah pejuang-pejuang medis kita sekarang Iya, ini ya Ustadz. kebayang nggak kita kan lari, depan, ya? kita kan tidak keluar, Ya. kita kan tidak pergi kemana-mana. Tapi justru kalau beliau dia didatangi, bahkan dia yang menjemput. Bahkan yang luar biasanya saya dengar bagaimana dengan mayatnya? Siapa petugas memandikan jenazahnya itu? Itu luar biasa loh perjuangannya. Sangat berisiko. Mereka bisa bilang berada di garda terdepan Kalaupun ya. dia wafat atau gugur karena membantu orang, yakin masuk surga. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Kita juga doakan nih buat para pejuang medis kita semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin.